Jadi nggak lama setelah gue bikin video tentang si judo itu, muncul artikel yang berjudul ternyata tidak ada unsur pelecehan pada video yang diunggah YouTuber Judo Twins. Di sini gue jujur aja agak bingung apa benar ada ahli hukum atau orang pintar lainnya yang mematahkan seluruh tudingan netizen kepada si judo. Yang bilang kalau si judo tuh membuat konten yang berbau seksual atau bahkan bisa dibilang melecehkan si Michelle. Dan nggak ada nggak ada ahli hukum, nggak ada orang pintar. Si Indozone cuma langsung nanya ke si Judo, Judo, menurut kamu ada pelecehan gak di video kamu? Judo tentunya jawab enggak, habis itu selesai. Habis itu langsung ditulis, oh, jadi terbukti tidak ada pelecehan. Benar-benar Remedia Indonesia ya. Setengah dari artikel yang dibuat sama Indosat itu cuma summary video klarifikasinya si Judo yang gue kemarin udah bilang hampir tidak menjawab apa-apa. Jadi gue bakal skip itu semua karena gue tidak mau mengulang-ulang apa yang gue sudah katakan. Jadi intinya itu klarifikasi itu bullshit. Klarifikasi lo tuh sampah, lo tidak menjawab banyak sekali pertanyaan yang dilayangkan ke lo. Jadi fuck you. Jika kalian bisa baca di bawah judul artikel itu ada tertulis tonton videonya sampai full biar tak salah paham. Sekali lagi, walaupun gua dan banyak orang sudah menonton full video itu, kita nggak mendapatkan jawaban apa-apa. Yang ada tambah emosi. Gua bukannya pengen menggiring opini atau kayak bikin teori konspirasi di sini, tapi entah kenapa kok tulisan itu tuh sama kayak apa yang diucapkan sama si Judo. Kira-kira kenapa tuh? Gua nggak bisa bilang ya kalau apa namanya Indozone dan si Judo itu ada niat buruk. Gua nggak bisa bilang itu karena memang tidak ada buktinya. Tapi kalau dilihat dari tulisan itu, ya kalian bisa nilai sendiri. Jadi langsung aja ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, respon dari si Judo terhadap pertanyaan dan hujatan netizen itu apa sih? Jadi di artikel itu ditulis banyak netizen yang mempertanyakan kenapa Judo tidak mengatur konten di YouTube-nya itu agar hanya bisa ditonton oleh usia 18 tahun. Mengenai itu, si Judo punya pendapatnya sendiri. Oh, jadi menurut si Judo itu, video yang masuk kategori 18 tahun ke atas itu adalah video dengan yang memiliki adegan tanpa busana atau berkata kasar. Memang di videonya dia tuh jujur aja gue nggak bisa mendengar satupun kata kasar. Tapi kalau masalah seksual banyak. Terus kalau dibilang yang ditandai 18 tahun ke atas itu coba adegan yang tanpa busana saja, itu salah besar. Jadi sebenarnya Google sendiri pun sudah menulis oh ya ini Inggris ya. Bentar, gue takut lo gak ngerti. Nah, ya gini. Nah, ya, jadi si Google sendiri pun udah nulis buat konten-konten yang age restricted itu tuh tidak harus telanjang, tapi yang menggambarkan kelamin, payudara atau bokong yang tertutup pakaian pun apa tidak. Kalau tujuannya memang itu seksual, sudah seharusnya lu konten creator yang baik dan benar itu age restricted itu sendiri. Nggak perlu nunggu orang negor dulu. Gue udah kebayang nanti pas lu mungkin ada niat untuk menjawab, gue nggak ada konten yang ini kok apa yang berbau seksual. Gue pengen lu ngomong ke depan kamera, tatap kamera lu dan bilang di depan kamera dengan jelas, saya tidak pernah membuat konten seksual sama sekali di YouTube. Gue pengen lihat lu bikin itu kalau lu memang bilang lu nggak pernah buat konten seksual sama sekali. Di sini juga tertulis kalau Judo ngomong tuh jika lo diatur pula itu tidak menjamin yang menonton videonya itu benar-benar penonton yang berusia di umur 18 tahun. Bisa aja anak di bawah anak 18 tahun itu menonton pakai handphone orang tuanya atau membuat akun YouTube dengan memasukkan usia. Ya memang betul, tapi sudah disediakan oleh Google untuk Anda konten kreator budiman untuk men-age restricted content Anda sendiri jikalau Anda menganggap video Anda itu tidak pantas untuk ditonton oleh anak di bawah usia. Kenapa lo di sini jadi nyalain orang tua dulu? Maksud gue ya memang bener, orang tua itu memang punya peranan. Tapi kalau lu yang udah dikasih alat untuk menghindari hal-hal tersebut, tapi lu masih tidak menggunakannya, ini salah siapa? Masa lu nyalain orang tuanya? Di sini juga ngerespon sama orang-orang yang pengen ngelaporin dia ke Komnas Perempuan. Katanya dia kaget. Gua heran sih dia masih bisa kaget. Katanya dia merasa tidak berbuat salah di konten videonya. Terlebih Michelle dan juga merasa tidak melecehkan. Hubungan keluarga keduanya baik-baik saja, sudah seperti keluarga. Aku juga masih kaget ini orang mengelaporin ke Komnas Perempuan. Tapi maksudnya aku tidak merasa melecehkan dia. Michelle juga tidak merasa begitu. Kita happy-happy saja, kata dia. Ini basi banget.
Sumpah, gue udah ngeliat kata-kata itu juga di video klarifikasinya. Jadi intinya tuh dia cuma bilang, si Michelle nggak merasa dilecehkan, gue tidak merasa melecehkan dia, jadi masalahnya selesai. Ya kagak, pertanyaan orang tuh banyak. Ada yang bilang, kok lu bisa-bisanya sih jadiin dia konten? Kok lu bisa-bisanya sih modusin anak di bawah umur begitu? Dan lu tidak menjawab itu. Gua nggak ngerti kenapa lu masih berusaha untuk menghindar dari pertanyaan itu. Lu bebal banget sumpah. Coba orang tuh udah nanya, lu kenapa modusin anak di bawah umur? Terus di bawahnya Judo juga ngaku kalau dia bahkan melakukan tindakan kalau memang dilaporin ke Komnas Perempuan. Gue pengen lihat dia pengen ngelakuin apa. Dia pengen ngelawan ini di pengadilan. Gue pengen lihat menang apa kagak dia. Waduh, gila. Gue pengen lihat, sumpah gue pengen lihat. Dan gue tahu kalian sudah muak sama artikel ini, tapi masih ada 2 paragraf terakhir yang menjelaskan kalau maksud Judo Tweets itu hanya ingin melakukan prank dan tidak lebih dari itu. Hal itu bisa dilihat dari video klarifikasinya yang telah diunggah oleh Judo Tweets IGTV-nya. Sekali lagi, fuck you. Pihak Indozone sendiri sempat melakukan konfirmasi dengan Judo Twins untuk meluruskan pemberitaan yang keliru dari unggahan sebelumnya. Ternyata apa yang dituding netizen pada Judo Twins itu tidak benar. Lu berbasis apa bisa ngomong itu tidak benar? Lu jurnalis macam apa? Jadi lu cuma nanya si Judo, menurut dia salah apa enggak? Terus selesai perkaranya. Basisnya apa? Bisa bilang itu. Gue pikir tuh, lu sampai datengin orang ahli hukum atau seenggaknya tuh yang punya gelar sarjana hukum lah gitu loh untuk menjelaskan ini menurut dia itu apa ini melanggar apa tidak. Tapi lu malah cuma nanya klarifikasi dari dia. Judo, kamu lecehin gak? Ya tentu dia bilang kagak. Kalau semua penjahat ngaku, udah rame itu penjara. Makanya gimana orang kagak curiga kalau ini artikel sekali lagi nggak ada buktinya, gue nggak bisa buktiin. Kalau ini artikel nggak dibuat sama si Judo, sekali lagi gue nggak bisa buktiin. Sekali lagi gue nggak bisa buktiin itu. Cuma kalian bisa menilai sendiri, oke? Ya begitu aja sih dari gue. Sia. Oh ya ditunggu ya klarifikasi selanjutnya Judo. Ngehe.